Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Okay, before we start our lesson today, let's pray together by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are talking about part of speech. Kali ini kita akan membahas tentang part of speech bersama Miss Septi. Okay, before I continue our lesson today, as usual, I will read one of the quote first. Life becomes easier and more beautiful when we can see the good in other people. Hidup menjadi lebih mudah dan lebih indah ketika kita bisa melihat kebaikan orang lain. Okay, next. What is part of speech? Apa itu part of speech? Jadi, part of speech itu adalah jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa kita harus mempelajari part of speech? Karena dengan mengetahui part of speech, kita dengan mudah akan mengenal kata-kata dalam kalimat bahasa Inggris ya tentunya, sehingga memudahkan kita untuk memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris dengan benar. Nah, jadi kita akan tahu jenis-jenis kata masuk ke bagian apa. Nah, dalam bahasa Indonesia, part of speech ini lebih dikenal dengan istilah pancavip. Nah, ini adalah singkatan agar kita lebih mudah menghafal part of speech, sehingga disingkat menjadi pancavip. Apa saja itu pancavip? Let's start it. Oke. Nah, pancavip di sini akan saya jelaskan. P for pronoun untuk kata ganti nama, kemudian A for adjective untuk kata sifat, kemudian N noun untuk kata benda, kemudian C conjunction untuk kata penghubung, A adverb untuk kata keterangan, V for verb untuk kata kerja, kemudian A interjection untuk kata seru, and P preposition untuk kata depan. Jadi pancavip itu dijelaskan atau singkatannya ada beberapa itu, ada pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, and preposition. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari pronoun. Pronoun adalah kata ganti nama. Untuk kata ganti nama di sini ada singular and plural. Singular di sini adalah tunggal. Nah, tunggal di sini ada I, you, she, he, and it. Sedangkan plural itu adalah jamak. Ada we, you, they. Singular itu berarti untuk satu orang, sedangkan plural itu adalah untuk kata jamak lebih dari satu orang. Nah, nanti kita akan bahas lagi untuk pronoun lebih lanjut ya. Jadi pronoun itu adalah untuk kata ganti nama. Ada objek, kemudian possessive menjadi possessive pronoun, ada reflective dan seterusnya. Selanjutnya adalah adjektif, kata sifat. Jadi ini adjektif ini yang berkaitan dengan kata sifat. Contoh dalam bahasa Inggris di situ ada good, beautiful, handsome, thin, big, small, bad, long, high, short, crazy, smart, clever, lazy, pretty, cute, difficult, easy, kind, passion, and etc. Jadi ada banyak sekali contoh adjektif atau kata sifat dalam bahasa Inggris. Oke, next adalah noun, kata benda. Nah, ini sudah sering kita pelajari ya untuk noun ini, karena ada banyak sekali kata benda yang bisa kita pelajari atau vocab noun dalam bahasa Inggris ya. Oke, akan saya bagi beberapa ya, karena noun itu banyak, sehingga saya bagi menjadi ada transportation, profession, animal, plant, beverage, food, building, school, equipments, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali. Nanti bisa kita kita cari transportation itu kata benda apa saja, di situ ada banyak. Oke. And then next, conjunction, kata penghubung. Nah, jadi ini kata penghubung dalam suatu kalimat ada and, or, but, for, because, after, before, and etc. Masih banyak contoh yang lain yang bisa kita cari untuk conjunction. Next is adverb, kata keterangan. Nah, kata keterangan for adverb ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adverb of place, keterangan tempat, jadi berkaitan dengan tempat, at beach, kemudian at mountain, dan seterusnya ya, yang berkaitan dengan tempat. Kemudian adverb of time, yaitu berkaitan dengan keterangan waktu ya, at 7 o'clock, at 8 o'clock, dan seterusnya, jadi berkaitan dengan waktu. Kemudian adverb of manner, nah ini berkaitan dengan cara, jadi berkaitan dengan suatu cara. Nah, contohnya adalah rapidly, quickly.
Oke, and next is verb, kata kerja. Nah, ini yang sering juga kita pelajari untuk mengasah vocab kita. Nah, kata kerja ya, verb ini ada go, write, read, walk, hit, bring, listen, speak, watch, smile, live, type, wash, play, cut, dan seterusnya. Masih ada banyak lagi kata kerja yang bisa kita ambil untuk menambah vocabulary kita, khususnya untuk kata kerja ya. Karena dalam kalimat kita tidak akan pernah bisa meninggalkan yang namanya kata kerja. Oke, and next is interjection. Interjection itu adalah kata seru ya. Kata seru yang kita ucapkan ketika kita mau kayak memuji seseorang, kemudian membalas sapaan seseorang dan seterusnya. Contohnya di sini adalah bingo, you choose the true one. Tepat sekali, kamu memilih sesuatu yang benar. Jadi ketika kata itu ada kata serunya, ada tanda serunya, maka itu termasuk dalam interjection. Yeah, sure, oops, amazing, hello, dan seterusnya. Nah, itu masuk ke dalam interjection. Oke, kalau you can see the example, kalian bisa melihat contoh-contohnya di sini. Yeah, sure, please you to come. Ya tentu, saya persilahkan kamu untuk datang, dan seterusnya. Oke, next is preposition. Preposition is for kata depan ya, untuk kata depan. Nah, di sini kata depan contohnya ada by, oleh, with, dengan, without, tanpa, about, tentang, in, on, at, di, before, sebelum, after, setelah. Nah, ini preposition yang saya berikan contohnya ya. Oke, I think that's enough for explanation today about part of speech, and semoga kalian bisa memahami materi part of speech kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.